Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah ya, kita bertemu kembali pada mata pelajaran insya ya di kelas 7. Meski kalian daring, insya Allah kalian tetap dapat mengikuti pembelajaran ya. Nah, untuk kali ini nanti akan Ustazah share. Tetap kalian bisa lihat di YouTube bagaimana proses pembelajaran materi insya ini, tetapi Ustazah tetap memberikan video untuk penjelasan kalian. Siapa tahu nanti mungkin video pada saat nanti Ustazah mengajar itu mungkin kurang jelas, kalian bisa mendengarkan video yang lainnya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar bentuk-bentuk atau macam-macam dari bentuk kalimat. Yang pertama yaitu kalimat yang sedang dikerjakan atau biasanya sering kita kenal dengan fi'lul mudhari ya, kalimat yang sedang atau yang akan kita kerjakan. Nah, di sini Ustazah memberikan beberapa contoh, ada 4 contoh. Yang pertama di situ saya makan apel. Saya bahasa Arabnya ana. Makan itu akala yakulu, ketika domirnya itu pakai ana berarti akulu ya. Ana akulu berarti saya makan apel. Apel bahasa Arabnya at-tufahatu. Berarti saya sedang makan apel atau saya makan apel. Ini merupakan bentuk kalimat yang sedang kalian kerjakan. Berarti kalimat ini menyatakan bahwa saat ini kalian sedang makan apel atau saat ini kalian akan makan apel. Nah, seperti itu ya Nana ya. Berarti ana akulu at-tufahatu. Yang dirubah dari mananya? Dari huruf akulu. Kata kerjanya ini nanti yang akan berubah ketika dia dimasukkan ke 3 macam bentuk kalimat ini. Terus yang kedua, saya menyapu halaman. Menyapu itu bahasa Arabnya kanasa yaknusu. Kalau saya menyapu berarti berubah menjadi aknusu. Ana aknusu halaman artinya sahati. Berarti ana aknusu sahati. Berarti saya sedang menyapu halaman. Terus yang ketiga, kamu, ini domirnya untuk laki-laki ya. Kamu laki-laki membeli sandal. Kalau kamu perempuan itu anti, kalau laki-laki anta. Nah, karena di sini Ustazah membahasnya laki-laki dulu, berarti anta membeli itu artinya ishtaro yashtari. Karena dia itu domirnya ini untuk laki-laki, maka dia menggunakan ya. Berarti anta yashtari. Anta yashtari na'lun. Nah, berarti kamu laki-laki sedang membeli sandal. Nah, terus yang contoh kalimat yang terakhir yaitu kamu dengan domir perempuan. Kamu mengambil uang. Mengambil bahasa Arabnya akhoda ya'khudu. Karena dia perempuan berarti menggunakan tak. Kalau laki-laki itu ya, kalau perempuan tak. Awalnya yang berubah ya. Berarti anti karena kamu perempuan. Anti ta'khudhu al-fulusa. Fulus itu artinya uang ya. Berarti kamu perempuan sedang mengambil uang. Nah, ketika contoh kalimat ini dirubah menjadi kalimat yang sudah dikerjakan atau kalimat di masa lampau atau yang sering kita kenal dengan bahasa Arab fi'lul mudhari. Nah, di sini kalimatnya yang berubah sama seperti kata kerjanya tadi. Nah, berarti bagaimana di sini? Saya sudah makan apel. Kalau tadi kan saya makan apel. Nah, ini kalimat yang sudah dikerjakan berarti ada kata sudahnya. Saya sudah makan apel. Berarti bagaimana di sini? Dari kata akulu berubah menjadi akaltu. Jadi kalau fi'lul madhi atau kalimat yang sudah dikerjakan, maka ciri-cirinya ada tak maftuhah di
belakangnya. Tetapi untuk harokatnya itu menyesuaikan dari bentuk kalimatnya. Contohnya tadi ya. Tadi akulu ketika dia sudah makan berarti akal tu. Saya sudah makan apel berarti akal tu atufahatu. Kenapa kok tidak menggunakan ana lagi? Karena ini kalimat sudah selesai dikerjakan, maka ananya itu dia dijadikan satu di huruf alif yang ada di depan ya. Akulu. Nah, berarti otomatis kata akulu akal tu. Nah, akal tu itu saya sudah makan. Nah, akal tu atufahatu berarti saya sudah makan apel. Yang kedua, saya sudah menyapu halaman. Halaman menyapu tadi kalau di fi'lul mudhore atau kalimat yang sedang dikerjakan itu tulisannya aknusu. Tetapi kalau masuk di fi'lul madhi atau kalimat sudah dikerjakan, maka dia berubah, bukan a yang di depan melainkan kaf. Ya, dari aknusu dirubah menjadi kanastu. Itu ngambilnya dari mana? Dari kata asli atau arti asli dari kata kerja menyapu. Menyapu itu bahasa Arabnya kanasa yaknusu. Kalau saya sudah menyapu berarti kanastu. Nah, ada taknya ya. Taknya di belakang. Kanastu sahati berarti saya sudah menyapu halaman. Yang ketiga, kamu laki-laki sudah membeli sandal. Tadi ishtaro yashtari ya. Nah, karena di sini sudah membeli untuk laki-laki berarti domirnya fathah atasnya taknya. Kalau perempuan baru kasro berarti ishtaroita na'lun. Kamu laki-laki sudah membeli sandal. Na'lun itu artinya sandal ya. Kamu laki-laki sudah membeli sandal. Ishtaroita dari kata yashtari dia berubah menjadi ishtaroita. Dan yang terakhir di sini kamu perempuan mengambil uang atau sudah mengambil uang ya. Mohon maaf ini kata sudahnya tertinggal. Kamu perempuan sudah mengambil uang. Di sini berubah menjadi apa? Dari kata akhoda, mengambil itu artinya akhoda yakhudu. Nah, ketika tadi untuk diri saya di kalimat yang sedang dilakukan itu takhudu, maka ketika di kalimat yang sudah dilaksanakan dia berubah menjadi akhoti. Kenapa ti bukan ta? Karena dia domirnya perempuan. Ketika domirnya laki-laki jadinya akhota. Ya, ketika domirnya saya berarti akhotu. Nah, gitu ya. Jadi ciri-cirinya kalau kalimat yang sudah dikerjakan itu tu itu untuk ana, untuk saya sendiri, ti untuk kamu perempuan, ta itu untuk kamu laki-laki. Jadi dibedakan dari harokatnya. Akhoti al-fulusa. Fulus artinya uang. Berarti artinya saya sudah, kamu laki-laki, kamu perempuan sudah mengambil uang. Nah, contoh kalimat yang terakhir di sini adalah kalimat perintah atau sering kita dengar dengan kata fi'lul amr. Nah, contoh fi'lul amr ini identik dengan tanda seru ya anak-anak ya. Karena ini kalimat perintah. Jadi ada seseorang menyerukan kalimat ini yang ditujukan kepada orang lain agar dia mengerjakan ya. Contohnya tadi kan saya makan apel. Terus kalimat yang sudah saya sudah makan apel. Sekarang kalimat perintah diganti makanlah buah apel. Nah, dari kata akulu terus akal tu menjadi kul atau kuli. Nah, bedanya apa di sini? Kalau kul itu untuk domir laki-laki, sedangkan kalau domir perempuan itu semuanya diakhiri dengan ya sukun. Ya, jadi kul jadinya kuli. Seperti uktub uktubi. Ya, ikro
Ikroi. Nah itu berbeda domirnya ya, karena sekarang coba Ustazah berikan untuk cowok dan cewek, untuk perempuan dan laki-laki. Ketika laki-laki domirnya, maka dia penyebutannya kul samrotut tufahati. Samro itu artinya buah, berarti makanlah buah apel. Ini ditujukan untuk laki-laki. Nah sedangkan ketika ditujukan untuk perempuan, maka kuli samrotut tufahati, makanlah buah apel, tapi ini untuk domir perempuan. Nah yang kedua tadi, saya menyapu halaman, saya sudah menyapu halaman. Kalimat perintahnya adalah sapulah halaman. Nah dari kata aknusu, kanastu berubah menjadi uknus dan uknusi. Uknus sahatu, sapulah halaman. Uknusi sahatu, sapulah halaman. Bedanya dari domir perempuan dan laki-laki. Yang ada ya di belakangnya itu menunjukkan untuk perempuan. Terus selanjutnya, belilah sandal. Kalau tadi saya membeli sandal. Kamu laki-laki membeli sandal. Kamu laki-laki sudah membeli sandal. Kalau fi'lul amr atau kalimat perintahnya, belilah sandal. Ya, dari kata yashtari, ishtaroita jadi ishtar. Ishtar itu untuk domir laki-laki, kalau untuk perempuan ishtari. Nah berarti ishtar na'lun, belilah sandal. Ishtari na'lun, belilah sandal, tapi berbeda domirnya saja. Dan yang selanjutnya tadi, ambillah uang. Tadi dari kata apa? Ta'khudu, ahoti berubah menjadi khud. Khud dan khudi. Nah ambil itu bahasa bakunya, artinya bahasa Arabnya itu adalah akhodha ya'khudhu. Berarti ketika kalimat perintahnya itu berubah menjadi ambillah, maka untuk domir laki-laki dia berubah menjadi khud. Ya, khud al-fulusa. Ketika domirnya untuk perempuan, khudhi al-fulusa, ada yaknya ya. Nah untuk selanjutnya ini Ustazah memberikan kosakata tambahan baru lagi. Di sini Ustazah memberikan 3 kosakata tambahan. Yang pertama yaitu menabung, yang kedua mengepel, yang ketiga mengendarai. Tadi kosakata kata kerja ya. Kalau yang tadi kita sudah membahas tentang menyapu, membeli, mengambil, ya, memakan. Nah, sekarang kita belajar untuk latihan mengerjakan soal dari 3 kosakata yang Ustazah berikan. Nah, di sini lihat arti kata menabung aslinya adalah daharo yudahiru, itu artinya menabung. Sedangkan kata sebelumnya di situ ada tulisan iddahir garis miring iddahiri. Nah, ini adalah bentuk dari kata perintah ya. Ketika iddahir itu domir untuk laki-laki, iddahiri domir untuk perempuan. Terus yang kedua yaitu mengepel. Kata aslinya mengepel adalah lamma'a yulammi'u. Ketika dimasukkan ke kata perintah untuk domir laki-laki menjadi lammi. Nah, ketika domirnya berubah menjadi perempuan, berubah menjadi lammi'i. Nah, selanjutnya untuk mengendarai, arti kata mengendarai adalah rokaba yurokkibu. Nah, ketika domirnya laki-laki irkab. Ketika domirnya perempuan irkabi. Nah, di sini sudah ada 3 kosakata. Lihat di bawahnya, di situ ada tugas. Buatlah kalimat dari 3 kosakata berikut yang meliputi ya. A. Kalimat sedang dikerjakan. B. Kalimat sudah dikerjakan. C. Kalimat perintah. Jadi dari 3 kosakata ini silahkan kalian lengkapi menjadi sebuah kalimat, tetapi kalimatnya itu harus dibubuhi menjadi 3 bentuk kalimat. Ustazah berikan contoh misalnya ya, dari kata kerja pergi misalnya.
Pergi itu artinya dhahaba yadhhabu. Nah, untuk melengkapinya, saya pergi ke sekolah. Ketika dia diletakkan di kalimat sedang dikerjakan, maka tulisannya ana adhabu ilal madrasati. Ana adhabu dari kata dhahaba, karena itu domir sedang dikerjakan. Saya pergi, berarti adhabu pergi. Ana adhabu, saya pergi ilal madrasati ke sekolah. Madrasatun artinya sekolah. Nah, ketika kata saya pergi ke sekolah itu dirubah menjadi kalimat sudah dikerjakan, berarti apa? Saya sudah pergi ke sekolah. Nah, berarti bagaimana kalimatnya? Dari kata adhabu berubah menjadi dhahabtu. Kenapa tuh? Karena itu domirnya untuk saya, ya. Dhahabtu ilal madrasati, berarti saya sudah pergi ke sekolah. Nah, ketika kata kalimat saya sudah pergi itu dirubah lagi ke kalimat perintah, maka dia berubah menjadi apa? Pergilah ke sekolah. Nah, ketika untuk domir laki-laki berarti yang tadinya dari kata adhabu berubah menjadi dhahabtu. Nah, sekarang kalimat perintah untuk laki-laki berubah menjadi idhab. Idhab. Nah, berarti idhab ilal madrasati, pergilah ke sekolah. Nah, ketika domirnya perempuan berubah menjadi idhabi ilal madrasati, berarti pergilah ke sekolah, ada ya-nya. Kalau untuk yang domir laki-laki itu diakhiri dengan sukun, kalau untuk yang perempuan itu diakhiri dengan kasroh tetapi ada tambahan ya-nya untuk agak panjang. Nah, itu ya anak-anak ya. Jadi nanti Ustazah minta kalian dari 3 kalimat ini kalian bisa menyusun dulu kalimat bahasa Indonesianya, ditulis dulu. Misalnya, saya menabung uang, misalnya gitu. Saya menabung apa? Kamu bisa misalnya mengepel. Saya mengepel lantai. Terus yang terakhir, saya mengendarai kuda atau saya mengendarai sepeda. Nah, dari kata saya mengendarai sepeda itu kalian berikan contoh 3 kalimat. Ketika kalimat sedang dikerjakan bagaimana, ketika kalimat sudah dikerjakan bagaimana, ketika kalimat perintah dia bagaimana. Silakan dikerjakan ya. Jangan takut salah ya. Jangan takut salah, kerjakan semampu kalian, usaha kalian, nanti akan Ustazah nilai. Nanti yang sudah selesai Ustazah minta difotokan ya, difotokan dan dikirimkan ke grup daring sementara. Ya, lebih baik lagi Ustazah sarankan untuk dijadikan PDF agar bisa tersusun seperti file video Ustazah ini. Jadi nanti Ustazah mengoreksinya juga lebih mudah. Nanti yang salah akan Ustazah tetap akan Ustazah betulkan ya. Jadi itu tetap buat pembelajaran. Tadi kita sudah belajar 3 bentuk, sekarang kita mencoba untuk menyusun sendiri ya. Pokoknya satu, jangan takut salah. Orang yang sukses adalah orang yang mau belajar ya anak-anak ya. Terima kasih. Ustazah kasih waktu untuk pengumpulan sampai besok ya. Berarti sampai besok, berarti sampai hari Jumat. Ustazah kasih waktu sampai jam 5 sore. Insya Allah kalian semua sudah bisa kalau sampai sore ya. Terima kasih. Tetap semangat belajarnya meskipun daring. Terus gak boleh males ya, dihilangkan males. Mainnya lebih disedikitkan. Harus fokus karena sebentar lagi kita akan menghadapi PTS meskipun secara online ya. Atau ujian tengah semester di semester 1. Terima kasih. Ustazah akhiri pembelajaran pada hari ini ya, pada pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita masing-masing, khususnya bagi pengetahuan dan tambahan kosakata kalian dalam bahasa Arab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.